Suwati dari kelas 11 Akuntansi 3. Di video kali ini saya akan menceritakan suatu cerita tentang festival perayaan musim semi atau perayaan Imlek. 人灯彩炮竹响连天，七个隆咚锵咚锵，炮竹响连天。小妹过年真高兴，换上新鞋穿新衣，从头到脚打扮好，上街去拜年。七个隆咚锵咚锵，上街去拜年。七个隆咚锵咚锵。 Nah, sebelum saya bercerita tentang festival perayaan musim semi atau perayaan Imlek, saya akan memberitahukan poin-poin penting yang akan saya bahas di video ini, yaitu pertama, saya akan menjelaskan sejarah festival musim semi atau perayaan Imlek. Kedua, asal muasal festival musim semi atau perayaan Imlek. Ketiga, makna festival musim semi atau perayaan Imlek. Keempat, makna dari aksesoris dan pernak-pernik yang berhubungan dengan perayaan Imlek. Dan yang terakhir, manfaat dan tujuan perayaan Imlek pada masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Setelah saya menyampaikan poin-poin penting yang akan saya bahas di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perayaan festival musim semi atau perayaan Imlek. Tidak ada perbedaan dengan tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriah yang dirayakan oleh umat Islam. Nah, Imlek merupakan perayaan tahun baru bagi etnis Tionghoa. Perayaan Imlek dilakukan selama 15 hari, mulai tanggal 1 bulan ke-1 sampai tanggal 15 bulan 1 menurut kalender lunar. Sejarah festival perayaan musim semi atau perayaan Imlek. Sebelum dinasti Qin, tanggal perayaan permulaan suatu tahun masih belum jelas. Ada kemungkinan bahwa awal tahun bermula pada bulan 1 semasa dinasti Jia, bulan 12 semasa dinasti Shang, dan bulan 11 semasa dinasti Zhou di Cina. Bulan Kabisat yang dipakai untuk memastikan kalender Tionghoa, sejarah edaran mengelilingi matahari selalu ditambah setelah bulan 12 dinasti Shang menurut catatan tulang ramalan. Dan Zhou menurut Sima Qian. Kaisar pertama di Cina, Qin Shi Huang, menukar dan menetapkan bahwa tahun Tionghoa berawal pada bulan 10 pada 221 sebelum Masehi. Pada 104 sebelum Masehi, Kaisar Wu Yangmi yang memerintah suatu dinasti Han menetapkan bulan pertama sebagai awal tahun sampai sekarang. Tujuannya agar perayaan tahun baru bisa sesuai dengan masyarakat Tiongkok yang pada umumnya adalah masyarakat agraris. Pada dinasti Zhou, perayaan tahun baru dilaksanakan pada masa winter solstice atau Dongzhi. Pada dinasti Qing, Kang Youwei 1858 sampai 1927
seorang reformis Louisme menyarankan agar menggunakan Kongzi era yang dihitung dari tahun kelahiran Kongzi. Sedangkan Liu Xipei 1884 sampai 1919 menolak hal itu dan mengusulkan agar tahun kalender Tionghoa dihitung dari tahun kelahiran Huangdi. Yang menjadi suatu masalah adalah kapan Huang dilahirkan untuk dijadikan patokan perhitungan penanggalan Huangdi. Liu Xipei memperkirakan tahun 2711 sebelum Masehi tahun kelahiran Huangdi. Jadi, tahun 2008 Masehi adalah tahun 4719 HE. Song Jiaoren 1882 sampai 1913 memperkirakan tahun 2697 Siu adalah tahun kelahiran Huangdi. Dan akhirnya banyak orang sepakat untuk menerima tahun 2697 sebelum Masehi sebagai awal penanggalan Huangdi. Dari angka inilah sekarang tahun baru Imlek ini bisa disebut sebagai tahun baru Imlek 4708 HE. Asal muasal perayaan festival musim semi atau perayaan Imlek. Menurut legenda, dahulu kala Nian adalah seekor raksasa pemakan manusia dari pegunungan, atau dalam ragam hikayat lain dari bawah laut, yang muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen ternak dan bahkan penduduk desa. Untuk melindungi diri mereka, para penduduk menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun. Dipercaya bahwa dengan melakukan hal itu, maka Nian akan memakan makanan yang telah mereka siapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Sejak saat itu, Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Nian pada akhirnya ditangkap oleh Hong Jung Lauso, dewa Taoisme dalam kisah Feng Seng Yanyi, dan dijadikan kendaraan Hong Jung Lauso. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap tahun baru akan datang, para penduduk akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api untuk menakuti Nian. Adat-adat pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun baru Buan, yang berarti menyambut tahun baru. Secara harafiah berarti mengusir Nian. Makna festival musim semi atau perayaan Imlek. Tahun baru Imlek atau festival musim semi memiliki makna sebagai simbol kembali hidupnya alam semesta setelah dalam keadaan mati ketika musim dingin. Hal inilah yang mendorong perasaan senang dan gembira untuk menyambut festival musim semi, terutama para petani yang mensyukuri permulaan musim semi dengan penuh harapan. Makna dari aksesoris dan pernak-pernik yang berhubungan dengan perayaan Imlek. Pertama, gambar ikan dan dewa rezeki. Ikan diyakini sebagai lambang keberuntungan oleh warga Tionghoa. Selain itu, dewa
dewa rezeki adalah dewa yang mengantarkan rezeki untuk manusia dalam keyakinan Tionghoa. Kedua, lampion. Lampion bermakna persatuan, kebersamaan, keberuntungan, semangat, kebahagiaan dan juga bisnis yang lancar, serta sebagai penerangan hidup bagi warga Tionghoa. Ketiga, jeruk. Jeruk bermakna keberuntungan untuk warga Tionghoa. Keempat, nanas. Nanas dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan. Nanas juga diyakini merupakan simbol dari kebahagiaan. Gambar 12 Sio. Gambar 12 Sio bermakna bahwa adanya pergantian tahun baru Sio lama dengan Sio baru. Warga Tionghoa memiliki simbol hewan untuk tahun-tahun dalam astrologi penanggalan Imlek. Terakhir, manfaat dan tujuan perayaan Imlek pada masyarakat Tionghoa di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Manfaat perayaan Imlek pada masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, adalah membawa kebahagiaan dan juga mempererat tali persaudaraan. Tujuan dari perayaan Imlek bagi masyarakat di kota Pontianak adalah sebagai bentuk pengucapan syukur, doa, dan harapan agar di tahun depan mendapat rezeki yang lebih melimpah lagi, dan sebagai bentuk berkumpul atau bentuk pertemuan keluarga, teman, serta kerabat jauh. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari yang sudah saya jelaskan yaitu tentang cerita festival perayaan musim semi atau perayaan Imlek, dapat diketahui bahwa perayaan Imlek merupakan perayaan bagi etnis Tionghoa. Sejarah dan asal muasal yang dapat kita ambil bahwa perayaan festival musim semi atau perayaan Imlek berasal dari dinasti-dinasti yang berasal dari Cina dalam penetapan tanggal, dan perayaan Imlek dalam asal muasal berasal dari raksasa dan Nien atau mitos yang dipercaya oleh orang Tionghoa. Dan makna dari perayaan festival musim semi ini selalu identik dalam keberuntungan, baik dari perayaan itu sendiri sampai aksesoris dan pernak-pernik yang dipasang di rumah-rumah orang-orang Tionghoa. Manfaat dan tujuan dari perayaan yang dapat kita simpulkan paling utama yaitu mempererat tali persaudaraan dan keluarga. Sekian cerita yang dapat saya ceritakan tentang festival perayaan musim semi atau perayaan Imlek. Mohon maaf bila ada kesalahan, serta saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini.